Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Nah, oke guys, kali ini saya akan membahas lagi tentang persyaratan-persyaratan ketika akan menyeberang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak ya guys. Oke guys, video kali ini saya buat karena di kolom-kolom komentar itu banyak pertanyaan atau masih banyak pertanyaan ya dari teman-teman viewer, dari teman-teman subscriber, bahwa banyak yang tanya apakah setelah PPKM tanggal 16 Agustus itu masih berlaku syarat-syarat, atau ada pertanyaan tentang ada nggak sih fasilitas vaksinasi dan fasilitas rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni gitu ya, dan pertanyaan lain-lain masih banyak. Makanya saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang masih ada di kolom komentar guys. Oke guys, jadi perlu kalian ketahui bahwa PPKM di luar Jawa dan Bali, khususnya di Provinsi Lampung ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai tanggal 23 Agustus 2021. Nah, ketika saya membuat video ini adalah hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 guys. Jadi masih berlaku ini ya, masih berlaku masa PPKM level 4 untuk di Provinsi Lampung guys. Nah, jadi buat teman-teman yang mau menyeberang atau yang sering menyeberang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak, baiknya simak video ini sampai habis. Nah, perlu Anda ketahui guys, bahwa jawaban yang akan saya sampaikan ini adalah murni hasil dari call center ASDP 191 guys. Jadi valid dan akurat ya. Ini berlaku bahkan se-Indonesia ya, bukan hanya di Pelabuhan Bakauni. Nah, jadi jangan khawatir, informasi yang saya sampaikan ini sangat valid karena sebelum saya membuat video ini seperti biasanya saya konfirmasi dulu ke call center ASDP 191 guys. Oke guys, pada pertanyaan yang pertama ini tentang syarat-syarat menyeberang di masa PPKM level 4 di Pelabuhan Bakauni ya guys. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh dari call center ASDP 191, untuk syarat menyeberang dari Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Merak itu masih sama seperti masa PPKM sebelumnya, yaitu ada dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama itu surat vaksinasi minimal dosis pertama ya, surat vaksinasi atau sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama itu udah boleh. Kemudian syarat yang kedua itu adalah surat hasil negatif tes rapid PCR atau rapid antigen ya. Jadi ada dua macam syaratnya. Yang pertama surat vaksinasi, yang kedua surat hasil tes negatif, boleh PCR, boleh juga rapid antigen ya. Dimana kalau PCR itu masa berlakunya 2 kali 24 jam. Sedangkan kalau untuk yang rapid antigen itu hanya 1 kali 24 jam masa berlakunya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, ini tentang pertanyaan yang masuk di kolom komentar video saya sebelumnya, itu tentang usia berapa yang wajib menunjukkan surat vaksin dan surat negatif tes PCR atau rapid antigen. Nah, jadi gini guys, yang wajib menunjukkan surat vaksinasi dan surat rapid tes antigen itu mulai dari umur 12 tahun ke atas. Kenapa 12 tahun ke atas? Karena kalau yang umur 12 tahun ke atas itu udah boleh vaksinasi ya. Udah boleh vaksinasi, dan 18 tahun ke atas itu udah wajib vaksinasi gitu. Kemudian untuk rapid antigen atau PCR itu ya sama aja, dari umur 12 tahun ke atas gitu. Wajib rapid antigen. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ini sangat banyak banget yang tanya, yang masuk ke kolom komentar, banyak yang nanya.
tentang apakah balita boleh menyeberang. Nah, di sini simak baik-baik yang punya balita, yang punya anak kecil, bayi 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Jadi, menurut jawaban dari call center ASDP 191, untuk usia di bawah 12 tahun itu dilarang menyeberang atau dibatasi ya. Pokoknya tidak diperbolehkan untuk menyeberang untuk sementara waktu karena mengacu pada surat edaran menteri. Itu berdasarkan informasi yang saya peroleh dari call center ASDP 191. Jadi untuk teman-teman yang punya balita atau punya anak kecil di usia di bawah 12 tahun, apalagi yang masih bayi usia di bawah 5 tahun, itu saya sarankan jangan dulu untuk menyeberang karena kondisi di lapangan itu, di perjalanan itu kita nggak tahu apakah banyak virus atau enggak, kita nggak tahu. Yang pasti sebaiknya saya sarankan untuk antisipasi rasa sayang kalian terhadap buah hati ya, kalau bisa jangan dulu menyeberang, silahkan ditunda dulu ya, karena itu peraturannya gitu kan, masih dibatasi untuk anak usia di bawah 12 tahun itu masih dibatasi ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat, ini tentang fasilitas vaksinasi dan rapid ya. Apakah terdapat fasilitas vaksinasi dan fasilitas rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni? Oke, di sini akan saya jelaskan. Di dalam Pelabuhan Bakauni untuk sementara waktu belum tersedia fasilitas vaksinasi. Jadi hanya tersedia fasilitas rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni ya. Tepatnya itu lokasinya berada di terminal kedatangan dan keberangkatan atau di gedung ini ya, tempat beli tiket ya. Jadi ada di situ fasilitas rapid antigen. Cuman yang di dalam Pelabuhan Bakauni ini dikhususkan untuk rapid antigennya, fasilitas rapid antigen ini dikhususkan untuk para pejalan kaki ya, para pejalan kaki. Jadi buat kalian yang mau menyeberang kemudian membawa kendaraan pribadi, mobil pribadi atau sepeda motor, sebaiknya kalian mencari fasilitas rapid antigen di luar Pelabuhan Bakauni ya. Di video sebelumnya sudah saya letakkan link lokasi Google Map-nya ya, tempat rapid antigen di seputar Puskesmas Bakauni. Itu ada 2 tempat ya untuk rapid antigen di luar Pelabuhan Bakauni. Nah, pertanyaan yang kelima ini tidak kalah pentingnya juga. Banyak yang tanya tentang berapakah tarif rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah menyimak video-video saya sebelumnya pasti sudah tahu. Jadi pada waktu itu saya langsung ke tempat fasilitas rapid antigennya di terminal kedatangan dan keberangkatan Pelabuhan Bakauni. Langsung saya berbincang sama petugas di sana. Jadi untuk tarif rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni untuk per orangnya itu adalah Rp79.000. Nah, jadi kalau buat kalian yang masih bertanya-tanya, nih saya jawab, untuk tarif rapid antigen di dalam Pelabuhan Bakauni itu adalah Rp79.000. Oke guys, selanjutnya di pertanyaan yang ke-6, ini tentang tarif rapid antigen di luar Pelabuhan Bakauni. Jadi untuk tarif di luar Pelabuhan Bakauni itu saya tidak bisa menjelaskan atau memberitahu berapa tarifnya karena itu menyangkut hak privasi mereka gitu ya. Jadi buat kalian yang mau rapid antigen di luar Pelabuhan Bakauni, silahkan langsung ke sana. Nanti akan saya letakkan lagi link lokasinya di deskripsi video ini, akan saya letakkan di situ. Silahkan kalian lihat lokasinya. Misalkan masih bingung, bisa kalian tanya ke warga sekitar yang ada di situ gitu guys.
Oke, next di pertanyaan yang ke-7. Ini jika penumpang mobil lebih dari 2 orang, ya penumpangnya lebih dari 2 orang, apakah semua wajib melakukan rapid antigen atau hanya sampling aja, misalkan hanya 1 orang atau 2 orang aja nih yang cukup rapid antigen gitu ya. Nah, jadi gini, ini saya sudah mendapat informasi dari call center ASDP 191 perihal penumpang yang ada di dalam satu mobil atau satu bus gitu ya. Jadi untuk melakukan rapid antigen itu berlaku untuk semua penumpang, tidak hanya 1 orang atau 2 orang untuk sampel, itu enggak. Jadi semuanya harus melakukan rapid antigen ya, dan harus wajib hasilnya negatif supaya bisa lanjut menyeberang. Jadi untuk kalian yang bepergian menggunakan mobil pribadi ya, itu berapapun penumpangnya itu ya semuanya harus melakukan rapid antigen gitu guys. Pertanyaan terakhir yang ke-8 ini tentang sampai kapan sih persyaratan tersebut berlaku gitu ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa persyaratan-persyaratan yang sudah saya jelaskan tadi itu berlaku dari tanggal 10 Agustus 2021 sampai tanggal 23 Agustus 2021. Jadi misalkan ada yang tanya, "Bang, syaratnya apa kalau setelah tanggal 23, syarat nyebrangnya apa aja?" Nah, nanti tunggu aja informasi berikutnya atau informasi terbaru atau update informasi terbaru setelah tanggal 23, karena untuk sementara ini PPKM level 4 di tanggal 10 sampai 23 Agustus 2021 kurang lebih persyaratan menyeberangnya itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke guys, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya, ke kolom komentar video saya yang sebelumnya itu terkait syarat-syarat menyeberang dari Pelabuhan Bakauni Lampung ke Pelabuhan Merak di Pulau Jawa guys. Nah, jadi buat kalian yang masih merencanakan untuk melakukan penyeberangan atau kalian yang sudah bolak-balik nyebrang gitu ya, perlu disiapkan segala sesuatu persyaratannya, kemudian seperti surat vaksinasi, surat tes antigennya atau PCR, biar apa? Biar perjalanan kalian lancar dan selamat sampai tujuan guys. Oke guys, buat kalian yang baru mampir ke channel saya ini, saya minta buat subscribe, like, comment, and share ke sosial media kalian masing-masing, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga buat saya. Buat teman-teman yang selalu ingin lihat perkembangan khususnya di Pelabuhan Bakauni, saya minta buat subscribe karena akan banyak video-video update terbaru tentang Pelabuhan Bakauni, khususnya tentang syarat-syarat penyeberangan dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tanyakan ke DM Instagram saya atau di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu insya Allah. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share. Oke guys, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.